ilmu hitam. Wahai iblis, bantuanipun panjenengan. Kowe pasti menang. Film garapan Rizal Mantovani ini mengangkat cerita rakyat yang diduga nyata terjadi pada tahun 1947 di desa terpencil Kabupaten Semarang. Pasangan priayi bernama Sujiman dan Sulastri terlihat merana karena sudah 11 tahun menikah namun belum juga diberi momongan. Kemandulan sering dianggap aib dan langsung menyalahkan pihak perempuan. Saya harus menikah lagi. Begitupun Sujiman yang mengancam hendak menikah lagi dengan wanita lain. Sulastri tak sanggup dimadu. Ia pun nekat menemui dukun wanita yang terkenal bisa mengabulkan permintaan anak. Tak berselang lama, Sulastri berhasil mengandung. Namun, peristiwa tragis merusak kebahagiaan kelahirannya. Anak itu bukan sembarang anak manusia. Siapapun yang menyakitinya akan berakhir nestapa. Lantas, siapakah sosok Sumala yang ditakuti warga desa? Berikut ceritanya. Siang itu, di Semarang tahun 1976, suasana pedesaan tampak asri dan dipenuhi tanaman hijau. Pasar pun masih sangat tradisional di mana warga menggunakan delman sebagai sarana transportasi. Anak-anak pun asik bermain di halaman dan membuat bola dari kulit jagung kering. Sambil bercerita menggunakan bahasa Jawa, anak-anak itu melenggang ke ladang untuk bermain bola bersama. Ayah memanggil Abdi dan memperingatkan agar anaknya pulang sebelum waktu maghrib. Abdi mengiyakan nasihat dari sang ayah dan berlari menuju ke ladang kering sebelum ditanami jagung kembali. Anak-anak itu asik mengoper bola kian kemari hingga waktu terasa semakin cepat berlalu. Karena hari sudah sore, anak-anak yang rumahnya jauh bergegas pulang ke rumah masing-masing. Sementara Trisno dan Abdi bertahan di ladang jagung untuk lanjut main bola. Trisno menendang bola terlalu jauh hingga terpental masuk ke dalam ladang. Mereka berdua terpaksa mencari bola itu sebelum langit semakin gelap. Begitu masuk ke dalam ladang, Trisno dan Abdi lupa berapa waktu yang sudah dihabiskan untuk mencari bola kecil itu. Mereka masih bertahan di ladang jagung, meski langit sudah sangat gelap. Abdi mengajak Trisno untuk pulang dan melanjutkan pencarian di esok hari. Sayangnya, Trisno tak mau pulang sebelum menemukan bola itu lagi. Samar-samar terdengar suara perempuan yang berbisik memanggil nama Abdi dan Sutrisno. Melihat ada pergerakan yang cukup mencurigakan, mereka berjalan perlahan mendekatinya. Trisno memang dikenal sebagai anak yang pemberani. Ia langsung berjalan mendekati sosok bayangan yang melesat cepat di depan mata. Gadis kecil itu membawa bola sembari berlari pergi dan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya gadis itu menggoda Trisno agar ikut mengejar dirinya. Benar saja, Trisno lari sambil berteriak agar bolanya dikembalikan. Mau tak mau, Abdi ikut lari di belakang Trisno hingga mereka sampai di hutan terlarang. Setelah kehilangan jejak, Abdi terkesiap melihat bola yang terurai di tanah. Ternyata Abdi berlari pulang sambil berteriak minta tolong. Sang ayah pun sudah menunggu Abdi di depan rumah. Setelah mendengar cerita dari Abdi, sang ayah mengumpulkan warga desa untuk mencari keberadaan Sutrisno. Abdi ikut menunjukkan tempat Trisno diserang hantu wanita. Sesampainya di bawah pohon besar, darah segar masih tampak membasahi akar. Dari belakang, terdengar seorang wanita berteriak kencang bahwa ada sesuatu di sungai. Semua orang berbondong-bondong mencari Trisno di sekitar sungai.
Setelah beberapa jam menyusuri aliran sungai, ternyata Trisno sudah mati dalam kondisi wajah yang hancur dan tubuh bersimbah darah. Aku gak mau tahu. Bocah iki harus diadili. Pagi harinya, ayah Trisno menggeruduk rumah Abdi untuk meminta pertanggungjawaban. Ia menuduh Abdi sebagai pelaku yang membunuh anaknya. Ia mendesak agar Abdi diadili karena sudah mendorong tubuh Trisno ke dalam jurang sampai akhirnya hanyut terbawa arus sungai. Abdi menangis sembari berkata jika ia melihat anak perempuan memukul kepala Trisno dengan menggunakan batu. Ada 10, Pak. Sumpah. Ayah Trisno tak percaya dengan cerita Abdi dan terus menyudutkan anak itu hingga ibu Abdi tak henti menangis. Aku percaya karo kowe. Pak Sabdo. Seorang juru kunci hutan bernama Pak Sabdo terpaksa ikut ke dalam masalah itu. Ia meyakini betul jika cerita Abdi adalah kebenaran. Pria yang buta mata sebelah itu tak menyangka jika sosok hantu gadis kecil masih berkeliaran di dalam hutan. Warga jadi penasaran siapa sosok anak kecil yang dimaksud Pak Sabdo. Sumala dikenal sebagai anak persilangan manusia dan iblis. Pak Sabdo pun menceritakan kisah asal-usul Sumala yang hingga kini dipercaya masih menyebar teror nyata. Semua kejadian mistis tentang keangkiran waktu maghrib di desa itu bermula 29 tahun yang lalu. Dan film pun dimulai. Pak Sabdo menceritakan masa kecilnya dulu di tahun 1947. Kala itu ada pasangan priayi konglomerat yang memiliki tanah terluas di Semarang. Selain kaya raya, keluarga sang priayi juga dikenal dekat dengan kalangan bangsawan Belanda. Siang itu, Sulastri baru pulang dari pasar dan mengendarai mobil mewah bersama supir. Di waktu yang sama, Sujiman menerima tamu menir Londo yang berkunjung dengan niat terselubung. Sulastri sendiri adalah keturunan Indo-Belanda yang berhasil dipersunting Sujiman. Sebagai putri dari Menir Hansen, Sulastri diperlakukan sangat baik di sana dan bisa hidup mewah. Kedekatan keluarga Sujiman dengan Menir Belanda pun kian erat dan harmonis. Kala itu, Pak Lik membujuk Sujiman untuk menyerahkan sebagian tanahnya pada Belanda. Mereka membuat rencana besar untuk mendirikan pabrik di atas tanah keluarga Hastungkara. Hanya Sujiman sendiri yang belum mau menyerahkan sertifikat tanahnya. Pak Lik menegaskan sertifikat tanah itu akan ditukar dengan bagi hasil keuntungan pabrik. Sujiman masih keras hati bahwa ia tidak akan pernah melepaskan tanah waris miliknya itu. Pak Lik langsung emosi dan berkata jika tanah bagian Sujiman adalah tetap milik keluarga Hastungkara. Apalagi jika Sujiman tidak punya anak, maka semua bagian warisnya akan dikembalikan pada Pak Lik-Pak-Liknya. Pria itu menyerahkan dokumen pengalihan tanah yang harus ditandatangani Sujiman. Sulastri keluar dengan membawa jamuan untuk tamu agungnya itu. Baiklah kalau begitu Pak Lik. Monggo diunjuk. Ausch please Menir. Setelah Lastri pergi, Pak Lik berbisik sambil berkata jika ia bisa mendapat 8 orang anak, tak seperti Sujiman yang sampai saat ini belum berhasil menghamili Lastri. Anak yang dilahirkan dari darah daging sendiri patut dijadikan ahli waris yang kelak akan menguasai tanah Hastungkara. Setelah Pak Lik pergi, Lastri memijit kaki suaminya sembari menawarkan bantuan untuk berbicara dengan Pak Lik. Lastri tahu kerisauan Sujiman yang enggan menyumbangkan tanahnya pada Belanda. Dari mana kamu pagi tadi? Matahari sudah tinggi. Sujiman justru merasa marah pada Lastri. Ia merasa diremehkan karena dianggap tak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sujiman malah mendesak Lastri untuk segera memberinya anak. Jika dalam setahun Lastri belum hamil juga, Sujiman hendak mencari wanita lain untuk dijadikan istri kedua. Urus saja rahimmu. Memilih. Saya harus menikah lagi. Mendengar hal itu, Sulastri sangat bersedih. Ia menangis di samping lumbung jagung hingga terdengar percakapan dua pekerja di sana. Mereka membicarakan sosok Mbok Tukina yang tinggal di desa seberang dan mempunyai ilmu sakti untuk mengabulkan keinginan punya anak. Istri pekerja itu pun benar-benar hamil setelah meminta pada Mbok Tukina. Lastri langsung menemui pekerjanya itu dan meminta diantarkan untuk ke rumah Mbok Tukina. Bersama Mbok Sum, Lastri disupiri pekerja untuk melenggang pergi ke dermaga.
Pekerja itu sudah kenal dengan Pak Yanto, pengemudi perahu yang biasa menyeberangkan warga ke desa sebelah. Pak Yanto turut mengantar sampai ke depan rumah Mbok Tukinah. Ono sing pengen ketemu. Wanita tua renta itu meminta Lastri untuk masuk ke dalam rumah. Ia menegaskan jika minta tolong kepadanya sedikit berbeda dengan dukun lain. Mbok Tukinah pun mengaku jika dirinya mengamalkan ilmu hitam. Harus menjalankan ritual. Dan ini tidak main-main. Untuk mendapatkan keinginannya, Lastri harus menjalankan serangkaian ritual yang membuatnya terikat dengan iblis. Mbok Tukinah menjamin ritual itu bisa membuat Lastri hamil 2 anak sekaligus. Anak kembar itu akan lahir dengan 2 sisi yang jauh berbeda. Anak yang satu akan jadi anak yang cantik, baik hati, dari bangsa manusia, sementara anak satunya lagi akan terlahir dengan buruk rupa, nakal dan bengis seperti iblis. Tapi kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Lastri dan suaminya harus merawat kedua anak itu dengan baik. Di usia yang ke-10, anak yang buruk rupa dan nakal itu akan diambil oleh iblis pemiliknya. Mbok Tukinah memberi penegasan jika Lastri tidak merawat anak kembar itu dengan baik, maka hal buruk akan menimpa keluarga Hestungkara sampai ke anak cucu. Siang dan malam tidak akan sama lagi akibat dari kemurkaan iblis. Meski awalnya ragu, Lastri tak punya pilihan lain. Ia pun menyanggupi semua persyaratan yang diberikan Mbok Tukinah. Setelah sepakat, Mbok Tukinah bergegas menyiapkan ritual gaib dan menyembah tuannya iblis untuk memenuhi keinginan Lastri. Ia mencampur darah dengan potongan daging merah untuk diminumkan langsung ke mulut Lastri. Tepat setelah menegak ramuan sihir, tubuh Lastri kejang-kejang tak bisa dikendalikan. Mbok Tukinah membisikkan mantra ke perut Sulastri yang membesar dengan tiba-tiba. Ia berkata, mulai saat ini Lastri akan mulai menyembah iblis. Lastri merintih kesakitan bersama perutnya yang mengempis sendiri. Mbok Tukinah berbisik, 2 bulan lagi Lastri dipastikan hamil anak kembar. Sujiman sangat haru mendengar istrinya berhasil mengandung anak. Ia tak menyangka Mbah Tukinah bisa mengabulkan permintaan Lastri hanya dengan cara pijit. Ternyata Lastri dan pekerjanya itu menyembunyikan ritual ilmu hitam yang dilakukan Mbok Tukinah. Lastri mengalihkan pembicaraan dan bertanya anak kembar mereka hendak diberi nama siapa. Sujiman langsung berkata anaknya akan diberi nama Kumala. Lastri melanjutkan kembaran Kumala akan diberi nama Sumala. Sujiman meminta tangan kanannya Sukir untuk menyampaikan berita kehamilan istri tercintanya itu pada seluruh warga desa. Lastri menjalani siraman dan pementasan wayang turut digelar. Setelah 9 bulan lamanya, tiba saatnya bagi Lastri untuk persalinan. Ia meminta Sujiman untuk bersabar menunggu di luar kamar. Tepat jam 12 malam, Lastri sempat melihat sosok iblis yang ikut meneteskan benih di rahimnya saat bersenggama dengan Sujiman. Setelah iblis itu menghilang, anak pertama berhasil dilahirkan ke dunia. Dukun beranak yang bernama Mbok Darmi itu terkejut saat melihat anak pertama Lastri yang berwarna semerah darah dan tidak menangis. Mbok Sum menidurkan anak itu keranjang sembari menepuk tubuhnya agar perlahan mau menangis. Sementara Mbok Darmi masih sibuk membujuk Lastri agar bisa mengejan lagi karena anak kedua belum keluar. Tak berselang lama, Sujiman masuk ke dalam kamar dan tertegun melihat anaknya yang tidur di keranjang. Mbok Darmi memberikan anak kedua yang menderita kecacatan di seluruh tubuhnya. Sujiman tercekat sampai nafasnya tertahan. Ia langsung mengambil keris dan menghunus bayi cacat itu agar tidak merepotkan hidupnya di masa mendatang.
Di waktu yang sama, anak satunya lagi sudah menangis kencang dan disambut dengan bahagia. Sujiman memerintahkan Sukir untuk mengumumkan bahwa putri pertamanya telah lahir dengan selamat. Setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 1950, Sujiman sibuk mengajari Kumala untuk berjalan. Saudara dan kerabat yang berkunjung bingung mengapa Kumala belum bisa berjalan dan belum bisa berbicara padahal usianya sudah menginjak 3 tahun. Sepupu Sujiman langsung ingat dengan masa kecil Sujiman yang jalannya pincang karena kaki pria itu memang cacat sejak lahir. Setelah dipijat oleh Mbok Darmi, kaki Sujiman berangsur normal dan pulih seperti kaki pada umumnya. 2 tahun berlalu, kini Kumala sudah berusia 5 tahun. Anak itu semakin nakal dan banyak tingkah. Bahkan memutar roda sepeda secara terbalik dan menggulingkan sepeda itu ke arah ibunya. Lastri membawa anak itu ke dalam kamar hingga Kumala berhenti berteriak. Sujiman resah melihat tingkah Kumala yang nakalnya gak ketulungan. Ia meminta Sukir untuk mengikat kaki anak itu dan diseret masuk ke lumbung jagung. Lastri memohon pada suaminya agar tidak berbuat demikian, namun Sujiman tetap bersikeras untuk memberi pelajaran. Pada tahun 1955, Kumala kabur dari rumah hingga membuat semua orang gelagapan mencarinya. Tak disangka ternyata Kumala bermain di pasar sendirian dan bersembunyi di bawah dagangan para penjual. Kumpulan anak laki-laki yang melihat Kumala langsung tahu jika anak gadis itu adalah anak Pak Sujiman yang cacat. Mereka memanggil Kumala dan mengotori wajah gadis itu dengan buah busuk. Kumala menangis sambil melangkah pergi sementara anak laki-laki sibuk melempar batu ke arahnya. Sujiman dan Sulastri terkejut melihat putrinya disakiti. Mereka langsung membawa anak itu pulang ke lumbung jagung. Sujiman tak mampu menanggung rasa malu. Ia mencambuki tubuh mungil Kumala hingga bengkak dan berdarah. Hanya Mbok Sum yang selalu baik dan menolong Kumala. Ia mengajak Kumala main piano dan menghibur gadis kecil itu yang tengah bersedih. Mbok Sum membuatkan boneka kain untuk Kumala yang sebentar lagi genap berusia 8 tahun. Di suatu malam, Kumala mendengar suara tepat di jam 12. Suara itu berasal dari dalam lemari pakaian dan tak henti memanggil nama Kumala. Tak disangka, sosok iblis Sumala muncul di hadapan Kumala. Sumala bercerita jika dirinya adalah kembaran Kumala yang terbuang. Ayah sengaja membunuh Sumala agar terhindar dari takdir kehidupan. Sumala bersimpuh, mulai saat ini ia akan menemani Kumala hingga ajal menjemput. Kumala yang membutuhkan teman pun menerima Sumala dengan senang hati. Sejak saat itu, siang dan malam sudah tidak sama lagi. Hari berikutnya, Sujiman sibuk bekerja hingga larut malam. Mendengar lantunan piano dari putrinya, Sujiman langsung emosi dan menampar Kumala. Sulastri sampai disalahkan karena tak becus mengurus anak. Bukannya menemani Kumala yang menangis, Sulastri malah pergi ke kamar dan merawat diri seharian. Mbok Sum menjadi pengganti ibu bagi Kumala. Ia menenangkan gadis kecil itu dan membujuk Kumala untuk tetap sabar. Nasnya, tubuh Kumala berhasil diambil alih oleh Sumala. Gadis itu masuk ke ruang kerja bapaknya dan Lastri panik bukan main melihat tangan suaminya tertusuk pulpen. Ia menarik tangan Kumala agar keluar dari ruang kerja Sujiman. Pagi berikutnya, tubuh Kumala diikat di tiang orang-orangan sawah. Sujiman menghukum anaknya sendiri agar tidak berbuat nakal dan melukai ayahnya sendiri. Lastri melenggang pergi meninggalkan putrinya menangis sendirian. Kumala semakin benci pada orang tuanya sendiri. Saat malam tiba, Mbok Sum merawat Kumala dengan penuh kelembutan. Ia berkata sudah membuat masakan gudeg kesukaan Kumala. Setelah Mbok Sum pergi, tangan Kumala yang gemetaran tiba-tiba bisa digerakkan dengan mudah. Gadis itu melepas celana untuk pipis di atas meja makan. Beranyak kowe. Sujiman yang sedang asik makan langsung memanggil Sukir untuk mengikat tubuh Kumala. Gadis itu berani melawan dan menarik rambut Sukir dengan sangat kuat. Lastri tak tahan melihat tingkah nakal putrinya itu. Ia menghampiri Kumala hingga tampak sosok Sumala dari bayangan cermin di pintu lemari.
Lastri mulai menyadari jika Kumala dirasuki oleh arwah Sumala yang hendak membalaskan dendam pada mereka. Setelah berbuat nakal, Kumala yang masih kerasukan arwah Sumala lari ke kandang ayam. Mbok Sum dan Sulastri melihat dengan kedua mata kepala mereka sendiri saat anak kecil itu menyantap kepala ayam mentah-mentah. Pagi harinya, Mbok Sum bertanya pada Kumala tentang sikap nakalnya tadi malam. Kumala berbisik jika bukan ia yang melakukan semua itu, melainkan Sumala. Lastri terkejut mendengar hal itu karena selama ini tak ada orang yang tahu tentang kembaran Kumala yang bernama Sumala. Lastri langsung pergi ke dermaga untuk mengunjungi Mbok Tukinah. Dan ayo, wonten apa? Mbok Sum khawatir dengan majikan putrinya itu yang tiba-tiba pergi tanpa ajudan. Sukir berkata jika majikan putri hendak pergi ke pasar namun tidak mau diantar. Mbok Sum meminta bantuan putranya Sabdo untuk menjaga Kumala sebentar. Ia hendak menyusul Sulastri pergi ke pasar. Sulastri sudah tiba di dermaga sementara Mbok Sum mengikuti secara diam-diam dari belakang. Mbok Tukinah wis mati sasi wingi. Pak Yanto menolak mengantar Lastri ke desa seberang karena Mbok Tukinah baru saja meninggal dunia. Mbok Sum menghampiri Sulastri yang menangis sesenggukan. Lastri langsung menceritakan semuanya pada Mbok Sum jika ia sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Perjanjian karo iblis. Duh Gusti. Tahun berikutnya, Kumala kembali berbuat onar hingga Sukir terpaksa mengikat tubuh anak itu di lumbung jagung. Setelah tangan dan kaki diikat, pintu lumbung ikut dirantai menggunakan besi. Mbok Sum sampai bersimpuh di kaki tuannya memohon agar Kumala tidak dikurung di lumbung setiap malam. Sujiman menjelaskan keputusannya mengurung Kumala adalah untuk kebaikan warga desa. Anak itu sudah berani menyerang orang lain dan membahayakan nyawa ayahnya sendiri. Sujiman tak mau mati dibunuh anaknya sendiri, apalagi Kumala bertingkah aneh saat malam menjelang. Untuk menghibur hati Kumala yang bersedih, Mbok Sum selalu menemani di balik tembok kayu. Ia bersenandung lirik untuk menidurkan Kumala yang menangis. Si Mbok tetap sayang karo Kumala. Yondo. Hari berikutnya, kumpulan 7 anak laki-laki sengaja datang untuk mengganggu Kumala. Mereka membujuk Kumala untuk keluar dari rumah dan bermain bola yang dibuat dari kulit jagung. Melihat bola itu, Kumala bergegas menghampiri. Nasnya 7 anak itu menghina Kumala dengan sebutan anak cacat. Bahkan Supri mengoleskan tanah basah ke wajah Kumala yang tak berdaya. Gadis itu menangis sesenggukan hingga Mbok Sum datang membela. Bocah kok do nakal kaya ngene ta? Nggak boleh. Ayo dulu. Mbok Sum mengusir 7 anak nakal itu agar tidak mengganggu Kumala lagi. Kumala menangis di pelukan Mbok Sum dan melihat kedua orang tuanya ada di dalam rumah. Sujiman dan Sulastri hanya diam meski anaknya mendapat siksaan dari orang lain. Kebencian Kumala semakin besar pada orang-orang di sekitar. Malam itu, Lastri terkejut mendengar suara dentuman keras dari arah lumbung jagung. Ternyata Kumala berhasil melepaskan diri dan keluar dari lumbung itu. Kumala menemukan kerambit di peti kayu dan membawa belati itu untuk berkeliling desa. Di waktu yang sama, Supri keluar dari rumah untuk menimba air. Sosok Kumala muncul di depan mata dan Supri berlari ketakutan namun Kumala berhasil menangkapnya. Gadis itu menusuk tubuh Supri secara bertubi-tubi. Darah pemuda itu tumpah ke dasar sumur. Di tempat lain, Sukro dan Karyo berhasil melintasi hutan untuk mengantar makanan. Kumala muncul di atas pohon dan melempar batu ke kepala Sukro. Seketika itu, Kumala menghilang dan menyerang Karyo dari belakang. Ia menusuk Karyo tepat di dadanya sampai meninggal dunia. Dari bayangan di atas air, tampak sosok Sumala berdiri di samping Kumala. 3 hari berikutnya, warga masih sibuk mencari keberadaan Supri yang masih belum ditemukan juga. Beberapa warga lain turut mencari anak mereka, Karyo dan Sukro yang ikut menghilang secara misterius. Karena belum ditemukan juga, Pak Gades menghimbau warga untuk menjaga anak-anak mereka. Mulai hari itu juga, anak-anak dilarang keluar setelah maghrib dan seluruh pintu jendela rumah harus dikunci rapat.
Di tempat lain, Jono, Heru, Parto, dan Banu gelisah menunggu ayah mereka yang belum pulang dari rumah Pak Kades. Tak berselang lama, pintu rumah terbuka lebar di mana Kumala sudah siap untuk membalaskan dendam. Kumala memamerkan bola milik Jono yang kini sudah berada di tangannya. Jono masih bersikap arogan dan menghina Kumala sambil menawarkan bola. Kumala langsung melempar bola itu ke arah sensitif Jono sampai anak itu mengerang kesakitan. Mereka mengejar Kumala yang hendak lari dari rumah Jono. Parto terkejut begitu melihat belati di tangan gadis itu. Jono mendekati Kumala untuk meminta maaf, namun tiba-tiba Kumala menyabet tangan Jono dengan belati itu. Mereka terlibat perkelahian di mana Kumala berhasil membunuh 4 sekawan dengan mudah. Kumala menggerak leher Jono dan mengikat kepalanya tinggi-tinggi. Pagi berikutnya, warga kembali melakukan pencarian. Tak disangka mereka menemukan mayat Sukro hampir membusuk di bawah daun kering. Di samping jasad itu terdapat boneka pemberian Mbok Sum milik Kumala. Di tempat lain, Mbok Sum kaget melihat air dasar sumur yang berwarna merah legam. Setelah diperiksa, ternyata ada mayat Supri yang sudah membusuk di air sumur. Tubuh Supri sudah membengkak setelah berhasil dikeluarkan dari air sumur itu. Sujiman turut menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi mayit Supri. Pak Sukir berlari menghampiri majikan sembari menunjukkan ke arah kebun. Tak disangka 4 mayat laki-laki ditemukan terpenggal ke dalam tanah yang ditusuk pada satu tiang. Setelah melihat semua kejadian mengerikan itu, warga berbondong-bondong pergi ke rumah Jiman untuk mencari kebenaran. Mereka sudah memiliki bukti, yaitu boneka milik Kumala yang ditemukan di samping jasad Supri. Mereka mendesak agar Sujiman menyerahkan diri. Jiman masih mengelak dan berkata jika Kumala tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Jiman mengusir warga desa dari rumahnya dan berteriak jika tuduhan mereka tidak berdasar. Ia mengajak Lastri untuk memeriksa lumbung jagung. Tak disangka Jiman menemukan lubang besar di tembok kayu yang ditutupi jerami. Lastri bergumam jika bukan Kumala yang melakukan pembunuhan itu, melainkan arwah Sumala. Jiman langsung ingat dengan kembaran Kumala yang dibunuh tepat di hari kelahirannya. Lastri mengaku pernah melihat Sumala berada di sisi Kumala. Lastri menyalahkan Jiman yang tega membunuh Sumala dengan kejam. Ia menangis sembari berkata semua berantakan sejak bayi Sumala dihunus keris panjang. Sujiman bergegas menemui Kumala untuk menanyakan sosok Sumala. Kumala membenarkan jika arwah kembarannya itu sering menggunakan tubuh Kumala untuk melakukan kejahatan. Kumala sudah berusaha memberontak dan menghentikan Sumala, namun arwah pendendam itu tidak akan pernah merasa tentram. Siapapun yang berbuat jahat pada Kumala akan langsung dibunuh oleh Sumala. Jiman berteriak memanggil Sukir dan memerintahkan agar kaki Kumala dipasung semalaman. Ia tak mau arwah Sumala menggunakan tubuh putrinya untuk membunuh anak lain lagi. Jiman berpamitan pada Lastri untuk pergi ke rumah Dukun Kusno. Ia hendak meminta bantuan agar bisa mengusir arwah jahat Sumala. Karena jarak rumah Pak Kusno sangat jauh, Lastri meminta untuk ikut dengan suami tercinta. Jiman tidak mau perjalanannya terganggu dan memerintahkan Lastri untuk tetap berada di dalam rumah. Setelah Sukir memasung kaki Kumala, Mbok Sum langsung datang dengan membawa berbagai makanan enak. Mbok Sum tak tega melihat Kumala yang bernasib sial karena dilahirkan ke dunia. Ia memeluk Kumala dengan penuh kasih sayang. Kumala memohon satu permintaan pada Mbok Sum agar segera pergi dari desa sebelum malam menjelang. Ia tak mau Mbok Sum terseret ke dalam masalah yang membahayakan nyawa manusia. Terlebih lagi, esok hari adalah ulang tahun Kumala yang ke-10. Gadis itu merasakan firasat buruk tentang hari esok. Mbok Sum sebenarnya berat untuk meninggalkan Kumala, namun demi keselamatan nyawanya sendiri, siang itu juga Mbok Sum mengemasi barang-barangnya untuk pergi sejauh mungkin. Kita harus segera pergi dari rumah ini. Ia mengajak Sabdo untuk pergi dari rumah Jiman. Dalam perjalanan, Mbok Sum banyak bercerita pada Sabdo terkait kisah Kumala, gadis manis yang hidupnya penuh derita. Sementara itu, Sukir melempar jatah makanan untuk Kumala. Saat itu, ia melihat Kumala sibuk menggerogoti rumput kering. Sukir tak habis pikir melihat tingkah Kumala yang sangat aneh. Kumala menangkap kecoa dan disantapnya dengan lezat. Ia tertawa cekikikan sembari berbicara dengan sosok tak terlihat di sampingnya.
Sukir yang ketakutan bergegas pergi sebelum Kumala mengamuk lagi. Di tempat lain, Jiman duduk di depan dukun Kusno sembari mengikuti ritual penerawangan jiwa. Setelah melantunkan mantra berbahasa Jawa, Kusno melihat sosok Sulastri yang menjalin kesepakatan dengan iblis. Demi mendapatkan keturunan, Lastri melakukan ritual berbahaya hingga akhirnya mengandung anak kembar. Karena Jiman sudah membunuh anak iblis sebelum berusia 10 tahun, maka kemurkaan iblis akan menyelimuti kehidupan keluarga mereka. Mbah Kusno kerasukan setan di mana matanya memutih. Ia berkata tengah malam nanti akan sangat berbahaya karena Kumala tepat berusia 10 tahun. Tubuh Kumala akan dikuasai oleh Sumala sepenuhnya. Siang akan menjadi malam hingga tak ditemukan lagi perbedaannya. Jiman meminta bantuan Kusno untuk menyelamatkan Kumala dari cengkraman iblis Sumala. Kusno menjelaskan iblis Sumala harus dikeluarkan dari tubuh Kumala agar terpisah selamanya. Kusno memberikan kerisnya untuk Jiman. Ia berpesan agar tubuh Kumala dibawa ke rumahnya dan melakukan ritual pemisahan jiwa. Jika Jiman tidak bisa melakukan sebelum fajar tiba, maka Jiman harus menusuk Kumala tepat di jantungnya, seperti bayi Sumala dulu. Di waktu yang sama, Sukir sudah terlelap tidur dan mulai dihantui oleh Kumala. Gadis itu berhasil melepaskan diri dari pasungan dan berkeliaran di penjuru desa. Sukir keluar dengan membawa senjata untuk berjaga-jaga. Kumala pura-pura menangis di balik semak untuk menarik rasa iba Pak Sukir. Saat pria itu mendekat, Kumala merangkak sambil mendorong tubuh Sukir sampai terjatuh ke tanah. Ia mencekik leher pria itu dengan menggunakan tali tambang itu. Anak itu merebut parang Pak Sukir dan membiarkan pria itu lari masuk rumah. Kumala menusuk pintu kayu sampai menembus ke dalam rumah. Dengan mudah, Kumala melubangi pintu kayu itu dan masuk ke dalam. Saat Sukir lari ke kamar Jiman, anak itu menghunus tubuh Sukir dengan parang sampai menembus dada. Setelah puas menggorok leher Sukir, Kumala menikmati malamnya dengan bermain piano. Tepat jam setengah 12 malam, Lastri terbangun mendengar denting piano. Ia menghampiri Kumala yang asik main sendirian. Anak itu langsung menyerang ibunya dengan parang. Lastri melihat dari bayangan cermin di mana iblis Sumala menggerakkan tangan Kumala. Tubuh Lastri tak sengaja menabrak mayat Sukir yang menggelantung di anak tangga. Lastri mengunci diri di dalam kamar dan berusaha kabur melalui jendela. Kumala melubangi pintu kayu dengan mudah dan menghina ibunya dengan sebutan yang tak pantas. Kumala mendobrak pintu kamar dan menyerang ibu kandungnya sendiri dengan membabi buta. Lastri berusaha melawan, namun anak kerasukan itu jauh lebih kuat daripada manusia dewasa sekalipun. Tangan Lastri sampai menumpahkan darah saat Kumala hendak menusuk perutnya. Kaki Lastri dihunus pedang panjang hingga wanita itu tak bisa lari kemanapun juga. Kumala berkata jika Lastri tidak pernah merawatnya dengan baik. Lastri menangis sambil mengusap wajah Kumala. Ia meminta maaf karena gagal menjadi ibu yang baik. Dalam hati terdalam, Lastri tidak pernah berniat menyakiti Kumala. Namun ia terpaksa melakukan itu semua demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga. Kumala sempat tersadar sebentar dan kembali kerasukan sebagai Sumala. Meski Kumala sudah memaafkan ibunya, namun tidak dengan Sumala. Iblis itu menusuk tangan Lastri hingga telapaknya terpisah dari lengan. Tubuh Lastri dihunus parang panjang hingga akhirnya mati seketika. Selang beberapa menit berlalu, Jiman baru pulang dari rumah Kusno. Ia panik melihat kondisi rumah yang sudah porak-poranda. Begitu menemukan jasad istrinya tak bernyawa di dalam kamar, Jiman langsung histeris dan memeluk istri cantiknya itu. Ia mengaku bersalah atas perbuatannya membunuh Sumala. Jam menunjukkan pukul 12 tepat di mana Kumala muncul di hadapan sang ayah bersama iblis kembarannya itu. Kumala merintih minta tolong pada sang bapak hingga Sumala meringis menatap ke arahnya. Bapak lali karo aku. Sumala membuka mulut Kumala lebar-lebar dan masuk ke dalam raganya. Kini Kumala dan Sumala sudah menyatu ke dalam satu tubuh untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Jiman lari terbirit-birit karena takut dengan sosok anaknya sendiri. Sumala langsung menyerang dengan kekuatan penuh hingga membuat ayahnya tersungkur tak berdaya. Jiman terpaksa mengeluarkan keris empu gandring yang sakti mandraguna.
Saat hendak menyerang, tubuh Jiman dihempaskan hingga terguling menuruni tangga. Jiman berlari sempoyongan dan masuk ke kawasan desa Jeragung. Ia memukul kentongan pertanda bahaya. Semua warga yang mendengar alunan kentongan itu langsung menuju ke pos ronda. Jiman menjelaskan semua pada warga dan meminta bantuan mereka untuk menangkap Kumala. Pak Kades bersama warga desa melenggang pergi ke rumah Jiman dan menemukan mayat Supri yang wajahnya hancur tak berbentuk. Mereka mencari keberadaan Kumala di ladang, sementara Jiman memungut keris yang jatuh di dalam rumah. Diam-diam Jiman mengambil kalung dan tali tambang untuk menculik putrinya sendiri. Kumala terlihat melintas di depan mata, di mana Jiman bergegas mengejar anak itu hingga memasuki kawasan ladang jagung yang sangat rimbun. Dengan berbekal lentera, Jiman mengikuti arah suara Sumala yang tak henti bersenandung lagu kematian. Sumala menyerang ayahnya sendiri dan mencekik dengan sangat kencang. Jiman terpaksa memukul kepala anak itu dengan kaca lentera yang pecah. Naas, Sumala tak bisa dibunuh karena kekuatannya terlalu besar. Anak itu bangkit dengan senyuman dan Jiman bersiap untuk menusuk jantung anaknya sendiri, namun ia tak sanggup mengulang kesalahan yang sama. Tubuh Kumala dibungkus karung agar bisa dibawa ke rumah Kusno. Sumala berteriak dari dalam karung dan mengatakan jika Jiman kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, maka jangan perlakukan hal yang sama pada anak-anaknya. Jiman menangis terseduh hingga tak sadar sosok Kumala sudah menghilang dari dalam karung. Jiman merasa takut, bimbang, dan sedih dalam waktu yang sama. Seketika itu, Sumala tertawa melihat ayahnya kesakitan dan berlari menghampiri pria itu. Jiman menancapkan belati ke tangan Sumala sampai menembus bumi. Saat gadis itu tak berdaya, Jiman buru-buru mengambil keris yang menghunus jantungnya. Jiman menjauhi jasad Sumala yang berhasil dibunuh. Naasnya, gadis itu kembali membuka mata dan seringai di mulut Sumala pudar. Ia berkata badan Kumala sudah menjadi miliknya sepenuhnya. Ia melepas keris yang menghujam jantungnya sendiri dan menusuk tubuh Jiman sampai ususnya terburai. Pagi harinya, warga bingung mencari keberadaan Kumala dan Sujiman yang menghilang entah kemana. Mereka pergi ke ladang jagung di mana Sabdo berteriak ketakutan. Ternyata tubuh Jiman diikat di atas kayu dengan usus yang keluar dari perutnya. Sementara di tempat lain, Dukun Kusno ditemukan meninggal secara misterius di dalam rumahnya sendiri. Cara mati Kusno tak kalah mengenaskan dari Sujiman. Jasad Sulastri dan Sujiman dimakamkan bersebelahan tepat di makam keluarga Hastungkara. Mbok Sum dan Sabdo ikut mengurus pemakaman mereka berdua. Mbok Sum menjadi orang paling terluka dengan kepergian mereka berdua. Apalagi Kumala tidak diketahui keberadaannya. Hingga saat ini tubuh Kumala sudah sepenuhnya menjadi milik Sumala. Adegan kembali ke awal film saat Sabdo bercerita pada warga desa di tahun 1976. Ia kembali mengingatkan agar anak-anak tidak bermain di luar rumah saat maghrib menjelang. Semua orang harus sudah berada di dalam rumah dan banyak berdoa pada Tuhan. Anak-anak yang masih berkeliaran di saat gelap pasti jadi incaran Sumala. Sabdo mengajak warga untuk menyediakan sesajen tepat di pohon tengah hutan untuk menenangkan iblis Sumala. Hingga saat ini, banyak warga masih percaya iblis Sumala masih menghuni hutan di pinggiran Kabupaten Semarang. Setelah warga pulang ke rumah masing-masing, Ibu Trisno heran melihat suaminya tidak memberi sesajen untuk Sumala. Ternyata, ayah Trisno tak percaya dengan kisah yang diceritakan Sabdo. Ia masih meyakini anaknya mati karena didorong oleh Abdi hingga jatuh ke jurang dan hanyut terbawa arus sungai. Dengan percaya diri, ayah Trisno berkata sosok Sumala tidak benar-benar ada. Seketika itu terdengar suara orang jatuh. Ayah Trisno menghampiri istrinya yang ternyata film pun berakhir. Dipenuhi adegan gore yang super sadis, film ini dijamin membuat para penontonnya gak nafsu makan. Penggemar genre slasher wajib banget nonton film yang satu ini. Sang sutradara berhasil menyajikan pengalaman horor yang unik dengan unsur budaya dan tradisi yang kuat di dalamnya. Pemilihan setting di tahun 1970-an memang menjadi ciri khas sang sutradara, seolah tak bisa move on dari masa kecilnya sendiri. Di kursi penyutradaraan Rizal Mantovani, aksi artis cilik Makaya Rose mampu menghipnotis para penonton dengan memerankan dua karakter sekaligus, yaitu Kumala dan Sumala.
Banyak pesan moral yang berhasil disampaikan terkait hubungan orang tua dengan anaknya. Tradisi feodal dan patriarki turut berperan dalam praktik diskriminasi terhadap perempuan yang dalam film ini dirasakan oleh Sulastri. Ia memilih untuk tetap diam saat Sujiman menyiksa Kumala dan membunuh bayi yang baru dilahirkan. Padahal kesakitan yang dirasakan masa kecil akan membawa sampai tua dan menciptakan sosok penjahat seperti Sumala. Terima kasih dan sampai jumpa.